So, saya langsung masuk pada pesan Jumat Agung hari ini. Saya kasih tema hari ini, Yesus mati untuk saya, tanda kutip. Kalau kita terus, next slide, kita mengingat kronologis kematian Yesus dalam konteks Lukas. Ya, saya akan cepat nih. Saudara udah berulang kali nonton ini di Passion of the Christ. Passion of Christ. Pertama itu pengkhianatan Yudas. Yudas jual Tuhan Yesus 30, perjanjian lama catat 30 uang perak ya, kepada ahli-ahli agama. Jualnya gimana? Dia berjanji nanti aku akan ngasih tahu ya, mana Yesus itu. Walaupun dia terkenal, cuma nggak seperti sekarang ada sosial media, foto Yesus tuh nggak ada. Sampai hari ini. Tapi perlu Yudas menunjukkan siapa Yesus. Di perjamuan makan malam, Yudas masih ikut tuh. Makanya hari ini kita perjamuan, karena itu adalah sebuah sakramen, sebuah perjamuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita mempercayai dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Kenapa? Karena hal itulah yang dinyatakan di Alkitab. Yang ketiga, setelah perjamuan Tuhan Yesus, saudara ingat itu, berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus Taman Getsemani, ya. Habis itu Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya, kalau saudara ingat, tiga kali Tuhan ajak. Dan tiga kalinya itu murid-muridnya bobo, terlalu ini, tidur. Tapi ingat, Tuhan Yesus doa. Kemudian penangkapan di Taman Getsemani. Siapa yang nangkap? Mahkamah Agama. Makanya kalau saudara lihat di film Passion of Christ, tentaranya beda dengan tentara itu Romawi kan. Bajunya lain, semuanya lain dibuat. Sengaja, kenapa? Karena memang tentaranya bukan tentara Roma. Tentara petugas keamanan, security. Dari Mahkamah Agama. Habis itu Tuhan Yesus diadili di pemuka agama Yahudi. Kemudian kejadian Tuhan Yesus disangkal oleh Petrus. Tapi dari sana Mahkamah Agama, kemudian Tuhan Yesus dioper ke pemerintahan. Tuhan Yesus dihukum secara hukum agama, dan Yesus terakhir dibawa Golgota. Terus pengadilan Yesus, kalau saudara ingat, ya, ada pengadilan Yahudi di hadapan imam besar. Pertama mertuanya itu catatan Yohanes ya, mertuanya Kayafas. Karena waktu itu Kayafas dengan si Hanas ini sama-sama memimpin Bait Allah, keimaman. Hanas, kemudian Kayafas, kemudian di hadapan mahkamah. Kalau saudara mau catat, tuh catat ayat-ayatnya. Kemudian Romawi. Saudara tahu Pontius Pilatus. Tapi Lukas menggambarkan yang menarik, yang gak dicatat yang lain. Karena Tuhan Yesus adalah juga orang Galilea. Dan Galilea dikuasai oleh Herodes. Makanya Pilatus waktu dia gak nemuin apa-apa. Dia pikir, oper aja ke Herodes. Supaya Herodes bisa nentuin sesuatu. Ternyata, nanti kalau saudara baca Lukas menarik. Karena Herodes waktu Tuhan Yesus dioper ke dia excited. Dia excited. Kenapa? Untuk dia, ini selebriti datang. Dia udah pernah dengar tentang Yesus dan pingin ketemu. Nggak bisa. Dan dioper ke dia. Dan di ayat ini bilang, Herodes excited. Wes. Dan dia pun nggak bisa menemukan apa-apa. Zaman itu karena politis sekali, ini politis sekali. Herodes oper lagi ke Pilatus supaya kalau di sana menentukan yang salah atau yang gimana, aku nggak ikut campur ya. Dan saudara lihat Pilatus pun habis menghukum, apa yang dia lakukan? Yang terkenal itu, dia cuci tangan. Karena dia melakukan sesuatu yang bukan dia, tapi diminta oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi pingin Tuhan Yesus mati? Alasannya cuma ini. Memang politis sih, tapi alasan yang dipakai di situ adalah blasphemy. Tuhan Yesus dianggap
mengakui dirinya Allah. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu sudah tahu itu. Wow. Jadi kalau saudara hari ini bilang, oh Yesus, ada orang bilang datang sama saudara dan bilang, Yesus nggak pernah mengakui dirinya Allah kok. Kalau dia nggak mengakui dirinya Allah, nggak mati dia. Tapi dia justru mati untuk saudara dan saya dengan alasan itu. Dia anak Allah. Penyalipan Yesus. Yesus digantung di kayu salib, Yohanes 20:25. Dipaku kedua tangannya. Markus 15 mencatat dari pagi ternyata. Dari jam 9. Ya. Matius 27, Markus 15, Lukas 23 mencatat pada pukul 12 sampai 3 sore. Gelap. Widih. Gelap. Sampai 3 sore. Dan di antara 3 sampai 6 sore, Yesus mati. Oke? Kenapa tahu batasnya 6? Karena setelah itu Sabat. Kalau saudara ingat bahwa sebelum Sabat mereka udah nurunin itu. Ya. Jadi siapa yang paling diuntungkan sih dengan kematian Yesus? Kenapa saya ajukan pertanyaan ini buat kita semua hari ini untuk direnungkan? Karena hari-hari ini ada orang-orang yang mulai kasih argumen bahwa kayaknya yang Tuhan datang ke sini untuk kepentingan Tuhan loh. Kepentingan Bapa. Karena Bapa itu sebenarnya nggak bisa betul-betul mengampuni saudara dan saya karena dosa. Ini untuk kepentingan Bapa. Atau ini untuk kepentingan Yesus. Supaya dia bisa punya kekuatan. Dia bisa punya kuasa. Dia akan jadi imam besar. Jadi kepentingannya Bapa dan Yesus. Dengar ya saudara. Itu pemikiran bisa saja muncul. Tapi Alkitab jelas ngomong. Kita buka ayatnya Efesus 5 ayat 25 sampai 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana apa? Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan apa? Cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kristus mengasihi jemaat. Nanti kalau saudara baca perikop Efesus 5 ini semua, ayat-ayat ini justru keluar untuk suami dan istri. Ini ayat untuk suami, ini ayatnya saya. Ya. Hai, depannya itu sebenarnya yang ada titik-titik, hai suami, gitu. Makanya Paulus mengalegorikan bahwa dia adalah mempelai pria, jemaat mempelai wanita. Ini poin saya yang pertama, yakinkanlah ini, Yesus mati buat saya, buat Semi. Karena Tuhan Yesus sayang sama Semi. Saudara harusnya protes, saya juga, bukan Semi saja. Karena ada orang yang bisa menerima Tuhan sayang buat semua orang, kecuali dirinya. Ya enggak? Dia tuh, ya Tuhan sih baik sama kamu, tapi aku sakit bertubi-tubi. Dari satu penyakit ke penyakit yang lain. Sulit. Kamu sih nggak ngerti aku. Dengar ya, saudara. Tuhan sayang saudara. Dalam hatimu atau mau kencang juga boleh bilang, Tuhan sayang Semi. Tuhan sayang nama saudara, ganti. Dalam hatimu berteriak keras. Aslinya juga boleh. 1 Korintus 1 ayat 15a bilang, bandingkan dengan ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Lagi-lagi Paulus lagi nulis sama Timotius, waktu itu masih muda. Walaupun Timotius melayani sampai tua. Ya saudara, dia nggak mati muda loh Timotius ini. Dia melayani sampai tua. Kristus
datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa yang berdosa? Aku dosa, banyak dosanya. Ya. Bahkan hal yang saya pikir baik, jangan-jangan sebuah kesalahan ya. Dia mati untuk saya, buat saudara. Ibrani 2, 14, 15 bilang, karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia. Siapa dia itu? Yaitu iblis. Yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dulu kita menjadi hamba maut. Maut sudah dikalahkan Bapak Ibu Saudara melalui kematian Tuhan Yesus. Yes. Saya tidak takut maut lagi. Mungkin yang saya takut bukan mautnya ya. Yang saya takut jangan-jangan hatiku yang terikat dengan sesuatu yang fana ini. Itu yang menjadi menjadi evaluasi kita, pertobatan kita setiap waktu. Jangan-jangan saya sayang fani lebih saya sayang sama Tuhan Yesus. Yesus mati buat saya karena ia mengasihi kita, mengasihi saya. Yang kedua, Yesus mati untuk saya. Untuk apa? Menyelamatkan, membebaskan, menguduskan, membenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21, saya tambahkan ayat ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam dia kita dibenarkan. Yang terakhir. Amin. Yesus mati untuk saya. Kenapa tadi judulnya saya kasih tanda kutip? Karena keterangannya adalah yang percaya. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Dia datang untuk kedua kalinya, ya kan? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang apa? Menantikan. Saya tutup di sini. Dia sayang dunia ini, saudara. Dia sayang manusia. Dia bukan sayang hasil buminya gitu ya. Di atas itu dia menyayangi saudara. Kenapa ada bumi ini? Karena di bumi ini tinggal saudara dan saya. Kalau saudara lihat penciptaan kita itu diciptakan yang terakhir. Supaya semuanya sudah diciptakan terlebih dahulu, baru saudara, baru manusia. Supaya kita bisa memerintah atasnya. Dia memandang semuanya baik, tapi untuk manusia dia mengatakan lebih baik, teramat baik. Dia mati untuk manusia. Tapi lihat ini, saking sayangnya sama kita. Dia nggak pernah bisa memaksakan keinginannya untuk saudara. Karena sesuatu yang dipaksakan bukan cinta lagi, bukan kasih lagi. Pak, katanya kalau nggak percaya Tuhan Yesus masuk neraka ya? Iya. Kok dia maksain? Enggak, dia nggak maksa. Neraka artinya tempat yang nggak ada Yesus, tempat nggak ada Tuhan, tempat yang berjauhan dengan Tuhan. Kalau orang memang nggak mau dekat dengan Tuhan, masa Tuhan maksa? Tuhan itu udah terus ngomong sama kita. Tapi kalau orangnya yang diomong sayang ini bilang, enggak Tuhan aku nggak mau Gini loh saudara, Tuhan juga nggak bisa maksa. Karena dia menghormati free will-nya saudara. Dia menciptakan kita dengan free will. Kalau saudara bilang, enggak aku enggak mau sama Tuhan. Sedih Tuhan. Dia udah mati loh untuk itu. Saya cuma akan hancurin meja, nendang pintu. Tapi Tuhan udah mati untuk itu.
Makanya saudara, kasihnya untuk semua, tapi keselamatan untuk yang menerima dia. Keselamatan untuk yang percaya.